percobaan itu, ingat saja bahwa percobaan itu adalah eksperimen. Jadi teks laporan percobaan itu adalah eksperimen untuk menguji atau mengetes suatu kebenaran teori, seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut lagi pembelajaran kita, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi anak Umi, struktur teks laporan percobaan itu ada 6. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran atau yang menjadi dasar suatu tulisan. Jadi sebelum kalian membuat laporan percobaan, maka tentukan dulu temanya. Apa yang mau kalian uji coba? Yang kedua yaitu tujuan. Jadi ketika kalian melaksanakan percobaan, jangan lupa apa maksud dari kalian melaksanakan percobaan itu. Apa kira-kira tujuannya? Yang ketiga, alat dan bahan. Nah, pastikan kamu untuk mencantumkan semua alat dan bahan yang digunakan. Dengan adanya daftar ini, siapapun bisa mengulangi percobaan kamu dan menegaskan hasil yang kamu nyatakan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, kamu harus mampu mengurutkan langkah demi langkah secara jelas dalam panduan percobaan. Jangan lupa ya, kamu sampaikan langkah demi langkah itu secara informatif. Nah, yang kelima adalah hasil. Pada bagian ini, kamu harus catat hasil apa yang terjadi. Catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan. Jangan hilangkan kesalahan yang terjadi ya. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan apa yang didapatkan, jelaskan apa yang dipelajari, semua ketidaksesuaian atau hasil yang tidak diharapkan. Jadi, kamu harus mampu menyimpulkan hasil dari percobaan yang kamu lakukan. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ciri kebahasaan teks laporan percobaan itu ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kalimat kompleks. Yang ketiga, menggunakan kata tugas. Yang keempat, menggunakan kata kajian. Dan yang kelima, unsur serapan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contohnya, Andin menanam bunga mawar di dalam pot. Nah, yang dikenai pekerjaan siapa? Andinnya. Apa yang dia lakukan? Yaitu menanam bunga mawar. Di mana tempatnya? Keterangan tempatnya apa? Di dalam pot. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini ada 2. Yang pertama, kalimat majemuk setara, dan kedua, kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk itu banyak sekali penjabarannya. Jadi, Umi akan menjelaskan yang singkat saja ya. Umi akan menjelaskan yang kedua, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Nah, di dalam kalimat majemuk bertingkat ini biasanya menggunakan konjungsi ya. Ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Contoh, Queen sedang melakukan eksperimen saat Zaza ingin mengajaknya pergi. Queen sedang melakukan eksperimen, di situ adalah induk kalimat, kemudian ada konjungsi saat, mulai dari saat sampai habis itu adalah anak kalimat. Nah, sampai di sini semoga anak Umi paham ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kata tugas. Nah, di dalam kata tugas itu meliputi 5. Yang pertama, kata depan, kemudian kata penghubung, kemudian kata sandang, kata seru, dan kata berpartikel. Nah, pertama kata depan. Kata depan itu contohnya dari, misalnya dari Medan, dari kamar mandi, dari sekolah, itu bisa. Kemudian ke dalam, ke samping, itu bisa. Kemudian di atas, di bawah, di depan, itu juga bisa. Kemudian ada lagi kata depan untuk negara, untuk ibu, untuk kamu, itu juga bisa ya. Kemudian yang kedua yaitu kata penghubung. Nah, kata penghubung ini ada banyak sekali ya. Ada dan, atau, tetapi, karena, agar, banyak ya. Kata penghubung ini seringkali didapati dalam kalimat-kalimat.
atau dalam teks-teks yang bersifat ilmiah juga bisa. Kemudian selanjutnya kata sandang. Nah, kata sandang ini ada si, sang, ada hang, yang, dang. Tapi biasanya kalau hang, yang, dang itu untuk dipakai kepada tokoh-tokoh kekaisaran ya, atau kerajaan-kerajaan seperti itu, pemuka-pemuka kerajaan tuh. Kalau di dalam kalimat ilmiah jarang itu digunakan, apalagi dalam teks percobaan. Kemudian ada kata berpartikel. Kata berpartikel itu contohnya yang berakhiran lah, kah, kemudian tah, pun, misal walaupun, meskipun. Kemudian bisa juga contoh kalimatnya, tuangkanlah 1 sendok makan ke dalam 500 mili air. Nah, tuangkanlah, nah itu adalah kata berpartikel. Kemudian ada kata seru. Kata seru itu contohnya wah, nah, gitu ya. Contoh, wah, bagus sekali hasilnya. Kemudian, nah, seperti inilah yang akan kita lakukan. Nah, itu juga bisa ya tuh, wah, nah itu termasuk kata seru. Nah, selanjutnya yaitu kata kajian. Nah, kalau kata kajian itu adalah kata yang digunakan untuk dipakai dalam bidang tertentu. Misalnya laboratorium, gelas ukur itu dipakai untuk bidang kedokteran. Kemudian indikator pendidikan itu dipakai untuk akademis. Kemudian ada mineral, vitamin, karbohidrat itu dipakai untuk bidang kesehatan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Unsur serapan ini biasanya kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya quality, itu kan dari bahasa asing, kemudian kita serap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kualitas. Kemudian ada lagi activity, ya kan, dalam bahasa asing, kemudian kita serap ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi aktivitas. Kemudian education dalam bahasa Inggris berubah ke bahasa Indonesia diserap menjadi edukasi, dan banyak lagi bahasa-bahasa asing yang kita serap menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya yang berasal dari bahasa Inggris saja, tapi bahasa-bahasa asing yang lainnya. Jadi anak Umi, itu saja penjelasan dari Umi. Semoga kalian dapat memahaminya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan